Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Salam Arsyad Putra, mahasiswa manajemen konsentrasi sumber daya manusia, yang dimana dalam video kali ini saya akan menyelesaikan tugas penilaian akhir semester mata kuliah hubungan industrial, yang dimana akan menjawab 6 soal dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup hubungan industrial. Jadi dari pengertiannya, hubungan industrial itu adalah hubungan antara semua pihak yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa, seperti pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Nah, hubungan industrial ini itu bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang harmonis, dinamis, dan adil. Kemudian untuk ruang lingkupnya itu meliputi aspek ketenagakerjaan, seperti perjanjian kerja, hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja dan si pengusaha. Kemudian penyelesaian nih ketika ada perselisihan kerja dan peraturan perburuan lainnya. Kemudian soal nomor 2 yaitu isi dari perjanjian kerja. Yang pertama tentu ada nama, alamat perusahaan dan pekerja, kemudian jenis pekerjaan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, masa berlaku perjanjian, kemudian kondisi kerja termasuk jam kerja, upah, cuti, dan tunjangan. Kemudian tata cara penyelesaian perselisihan kerja. Yang ketiga, lembaga kerjasama bipartit dan lembaga kerjasama tripartit. Bipartit merupakan kerjasama antara pengusaha dan pekerja dalam suatu perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerjaan. Lembaga ini disebut sebagai forum komunikasi bipartit. Kemudian untuk yang tripartit merupakan kerjasama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Lembaga ini bertujuan untuk membahas dan menyelesaikan masalah tenaga kerjaan di tingkat yang lebih luas. 3 dia, jadi itu kenapa namanya tripartit. Kemudian yang keempat, soal keempat yaitu prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase. Pihak yang berselisih menunjuk seorang arbiter atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan. Arbiter ini menyiapkan jadwal dan prosedur persidangan untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian mengumpulkan dan menilai bukti dari kedua belah pihak. Yang terakhir, mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Kemudian yang kelima, pengertian PHK dan 2 kategori PHK. Jadi PHK itu kepanjangan dari pemutusan hubungan kerja, yaitu pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang diakibatkan oleh atasan oleh alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di si perusahaan tersebut. 2 kategori PHK, yang pertama karena kesalahan pekerja. PHK itu terjadi akibat pelanggaran disiplin, kesalahan berat, atau tindakan yang merugikan si perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu karena alasan ekonomi. PHK yang terjadi karena perusahaan mengalami kerugian, efisiensi yang kurang, atau alasan lainnya yang berhubungan dengan kondisi ekonomi perusahaan. Yang terakhir, kesan dan pesan, kritik ataupun saran selama mengikuti mata kuliah hubungan industrial yang diajarkan oleh Bapak Dodi Apriyadi. Kesannya, mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam, pengetahuan baru tentang bagaimana hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ternyata ada korelasi antara ketiga tersebut, tidak menghilangkan kesemuanya. Kemudian kalau untuk kesan lainnya, bersyukur bisa mendapatkan di kelas kami itu kemarin dosen praktisi, yang dimana dosen praktisinya sangat berkompeten sekali, sangat banyak sekali yang didapatkan ilmu pengetahuan baru, dan sangat terbuka dengan apa yang disampaikan. Jadi sangat-sangat bersyukur bisa melakukan interaktif di mata kuliah hubungan industrial tersebut. Kemudian pesan, kritik, ataupun saran, harapan saya kedepannya di mata kuliah hubungan industrial ini lebih ditingkatkan lagi terkait pemahaman ataupun praktis atau praktek-praktek yang nantinya itu akan meningkatkan interaksi antara dosen dan juga mahasiswa, sehingga terjadi dialog ataupun diskusi 2 arah, yang tentu ketika melakukan diskusi 2 arah tersebut, si mahasiswa ini lebih mudah untuk memahami dan mengerti daripada materi yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk Pak Dodi dan sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.